Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada orang yang tidak kenal Abu Hurairah, walaupun ini julukan beliau dan namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Masuk Islam tidak lama, bukan seperti para sahabat dari awal masuk Islam. Tapi karena dia tulus masuk Islam, ingin betul-betul mempelajari agama Islam itu, sampai dia menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Dan Nabi SAW memuji dia sambil mengatakan, hai Abu Hurairah, saya yakin tidak ada orang yang peduli dengan hadis sampai pada level seperti dirimu. Maka Nabi SAW memberikan wasiat yang sangat menarik buat beliau. Beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badun nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah tanpa memilahnya, meninggalkan semua yang dilarang termasuk yang makruh apalagi yang haram. Maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah orang yang qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Serial iman pada kali ini adalah Al-Wara'. Kita akan beranjak dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jam al-Awsat dan juga Al-Bazzar menyebutkan dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairu min fadlul ibadah wa khairu dinukumul wara'. Ketahuilah ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Maksudnya berilmu dulu baru beribadah agar ibadahnya benar. Dan ketahuilah level terbaik dalam agama kalian adalah al-wara'. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh atau disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 3308, khairu dinukumul wara'. Ketahuilah level terbaik dalam agama kalian adalah al-wara'. Pertanyaan sederhana, lalu apa itu al-wara'? Ulama coba memberikan definisi yang luar biasa dari wara' ini. Dan insya Allah kita berharap setelah nanti bubar dari Jumatan ini kita sudah lebih faham dan lebih berusaha untuk mencapai level al-wara' ini. Karena dia luar biasa, akan sangat mendorong seorang muslim dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang berarti semua yang diharapkan akan dikabulkan, semua yang dia khawatirkan akan dijauhkan, dan apapun hajat-hajat dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid beliau di halaman 118. Beliau mengatakan wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian di akhirat. Apapun sifatnya. Baik itu dosa atau pelanggaran kecil atau hal-hal yang samar pun syubhat. Kalau sampai jelas ancamannya dan akan membawa pada kerugian di akhirat, maka semuanya akan ditinggalkan secara totalitas. Beliau juga menyebutkan dalam kitab yang lain, Madarikus Salikin di jilid 2 halaman 21. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah menggabungkan seluruh makna dan maksud wara' dalam satu kalimat sabda beliau, min husna islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang artinya adalah sesungguhnya kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Lalu beliau menanggapi mengatakan, dan ini mencakup meninggalkan semua yang tidak bermanfaat dari perkataan, penglihatan, pendengaran, perilaku, berjalan, berfikir, bahkan seluruh aktivitas yang nampak atau tidak nampak. Dan hadis tersebut benar-benar sangat memadai dalam memahami makna al-wara'. Disebutkan juga oleh Ibrahim ibn Adham dalam mendefinisikan al-wara' ini, beliau mengatakan al-wara' tarku syubha wa tarku ma la ya'ni huwa tarkul fadalat. Wara' adalah seseorang itu meninggalkan segala perkara yang samar, enggak jelas hukumnya bagi dia, maka segera ditinggalkan. Serta meninggalkan apapun yang tidak ada hubungannya dan bermanfaat untuknya. Serta juga meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Jadi kalau kita bicara wara' teman-teman sekalian, kita bukan lagi bicara masalah haram yang terlalu jauh karena berat hukumannya. Tapi syubhat saja itu ditinggalkan. Plus lagi yang mubah saja, yang dibolehkan dasarnya, makan, minum, tidur, mandi, olahraga, boleh. Tapi itu juga kalau berlebihan, berarti tidak bisa mencapai pada level wara'. Akhirnya seorang muslim, kalau bisa memahami apa yang dimaksudkan, bagaimana dia lebih hati-hati.
yang mubah saja, yang halal saja, itu tidak akan berlebihan, secukupnya saja. Kapan dia berlebihan, dia tidak akan bisa menyempurnakan agamanya, karena kata Nabi SAW, sebaik-baik level agama kalian adalah al-wara' itu sendiri. Yunus ibn Ubaid rahimahullah berkata, wara' adalah keluar dari semua syubhat dan juga selalu introspeksi diri sendiri di setiap kedipan mata. Apakah itu mendatangkan rahmat Allah atau justru mendatangkan murka Allah? Dinukil dari Tahzibu Madarikus Salikin di halaman 290. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wara' maknanya tertuang dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Tirmidzi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Seorang tabi'in dinukil oleh Ibnu Rajab berkata, taraktu dhunuba hayaan 40 sana hatta adrakanil wara'. Sungguh aku terus berusaha meninggalkan dosa sekecil apapun selama 40 tahun, barulah aku bisa merasakan al-wara' itu. Dinukil oleh Ibnu Hajar pernyataan ini dalam kitab Fathul Bari beliau. Sahal rahimahullah berkata, dalam merincikan wara', barang siapa yang makan makanan yang haram dalam keadaan dia ingin atau tidak ingin. Yang kita garis bawahi kalau tidak ingin. Memang orang hanya menghadiahkan ke dia makanan tapi haram, memberikan dia pakaian tapi haram. Kalau dia ingin, dia tahu haram maka dosanya lebih besar. Tetapi beliau ingin menyentuh bab waraknya. Beliau mengatakan barang siapa yang makan makanan yang haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak tahu, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya. Maknanya apa? Tetap ada konsekuensi hukuman. Berarti seseorang yang wara' dia lebih hati-hati sekali, jeli sekali. Betul-betul dia tidak akan berani mengangkat sepotong makanan atau meneguk seteguk air kecuali dia tahu ini halal atau tidak. Syubhat saja ditinggalkan. Lalu beliau mengatakan, seseorang tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia memiliki 4 sifat bersamaan. Yang pertama, dia akan menunaikan amal wajib dan sunnah tanpa memilahnya. Sebagaimana dia faham yang wajib itu harus dia kerjakan, yang sunnah juga harus dia kejar. Tidak akan ada keluar dari mulut seorang yang wara' mengatakan, oh ini kan cuma sunnah, lalu kemudian dia lalaikan. Tapi dia menganggap itu semua adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sibuk mengerjakan semua perintah. Kemudian yang kedua, makan makanan halal dengan tidak berlebihan, secukupnya saja. Jadi butuhkan makan, selebihnya tidak akan disentuh lagi. Jadi bukan berarti karena halal lalu kita berfoya-foya di situ. Ini bab wara'. Kemudian yang ketiga, menjauhi semua larangan yang haram, juga yang makruh. Jadi bukan cuma haram, makruh pun akan dijauhi. Jadi bukan berarti makan, minum, berdiri, kemudian kita mengatakan itu kan cuma makruh, lalu kemudian kita melakukannya dan melanggarnya. Ini juga termasuk dalam bab wara'. Lalu beliau mengatakan yang keempat, untuk mencapai keimanan adalah sabar dalam ketiga hal tadi sampai ajal datang. Dinukil dari kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah di jilid 4 halaman 326. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang harusnya kalian aku ciptakan di muka bumi ini dengan tujuan ibadah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Memang pengabdian, itu tujuan kita hidup di sini. Lahir di muka bumi ini memang untuk sholat, untuk zikir, baca Quran, berdoa, bakti sama orang tua, haji dan umrah, jihad, majlis ilmu dan segala macam perintah. Sementara semua larangan dilarang. Jadi kalau melanggar berarti keluar dari koridor tujuan dia diciptakan. Karena ibadah artinya betul-betul dia patuh dan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Termasuk dalamnya ibadah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, aku meninggalkan atau seseorang meninggalkan 1/6 harta haram lebih baik dan lebih besar pahalanya dibandingkan dia bersedekah dengan 100.000 dirham. Lalu Abdullah bin Mubarak juga rahimahullah seorang ulama tabi'in atau tabi'in mengatakan, sesungguhnya aku meninggalkan 1 dirham yang syubhat lebih aku cintai daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Dan bagaimana mereka sangat peduli.
tentang masalah meninggalkan hal-hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang menyuruh kalian untuk beribadah, selalu mengerjakan ketaatan dan menjanjikan untuk kalian janji-janji yang benar dengan apa yang kalian lakukan dari ketaatan tersebut, salat dapat apa, puasa dapat apa, zakat dapat apa dan segala macam, dan juga yang mengancam kalian kalau berbuat dosa akan dihukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua selain Allah yang diseru tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Allah kekalkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 73 sampai 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Hai manusia diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik, ulang-ulangi supaya bisa difahami. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau yajtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Wa in yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhu min. Dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang diminta atau yang mohon dan juga yang memohon. Jadi kalau lalat hinggap di gelas susu kita dan membawa setetes saja, kita tidak akan pernah bisa mencurinya kembali atau mengambilnya kembali. Karena memang lemahnya lalat itu, lemahnya juga kita. Maka seperti itulah perumpamaan kalau kita menyuruh selain daripada Allah, atau kita takut kepada selain Allah, atau kita cinta kepada selain Allah, atau kita tunduk kepada selain Allah, semua seperti itu, sangat lemah. Lalu Allah menyebutkan di ayat 74-nya, "Ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh mereka belum memahami dan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat dan maha perkasa atau mulia. Dalam surah Az-Zumar juga Allah ulangi di potongan ayat surah nomor 39 ayat 67. Ma qadarullah haqqa qadri. Sesungguhnya mereka betul-betul tidak menyembah Allah, atau bisa maknanya juga tidak mau menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak mau belajar, tidak mau mengenal, sehingga akhirnya tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ini akan mendatangkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari juga menekankan tentang bagaimana kita lebih melengkapkan pemahaman masalah wara'. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal sudah Allah jelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan, dan di antaranya ada hal-hal yang samar-samar. Halal atau haram nih? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak faham tentang itu. Faman ittaqa syubhati faqad istabra lidini wa 'irdi. Siapa yang menyelamatkan diri dari yang syubhat, boleh enggak ya? Udah deh, daripada ragu tinggalkan. Dia meninggalkan, dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa fi syubhati faqad waqa fil haram. Dan siapa yang terjerumus pada yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Apa maknanya? Berarti cuma ada halal dan haram. Syubhat samar masuk kepada yang haram. Berarti jelas bagi kehidupan seorang muslim hanya boleh nikmati halal dan meninggalkan yang haram. Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada orang yang tidak kenal Abu Hurairah, walaupun ini julukan beliau dan namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Masuk Islam tidak lama, bukan seperti para sahabat dari awal masuk Islam, tapi karena dia tulus masuk Islam, ingin betul-betul mempelajari agama Islam itu, sampai dia menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Dan Nabi SAW memuji dia sambil mengatakan, "Hai Abu Hurairah, saya yakin tidak ada orang yang peduli dengan hadis sampai pada level seperti dirimu." Maka Nabi SAW memberikan wasiat yang sangat menarik buat beliau. Beliau mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badun nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah tanpa memilahnya, meninggalkan semua yang dilarang termasuk yang makruh apalagi yang haram. Maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah orang yang qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kemudian beliau mengatakan, wa ahib linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai buat dirimu sendiri. Kalau kau ingin dimuamalai dengan baik, santun, jujur, maka buat juga seperti itu pada orang lain. Maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Dan juga perbaikilah hubunganmu dengan tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Wa aqillid dahika fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Dan kecilkan atau sedikitkanlah volume daripada ketawa itu, karena banyaknya ketawa akan mematikan hati seseorang. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
Hasan ibn Sinan rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih ringan dari wara' kalau orang memahaminya, yaitu jika ada sesuatu yang meragukan maka tinggalkan. Renungan wara' yang perlu kita pikirkan sama-sama teman-teman sekalian, yaitu wara' bisa membuat seorang muslim tidak akan luput dari seluruh amalan sunnah. Karena ya, dan bukan hanya sekedar mengejar keutamaannya lagi, tetapi seseorang akan sampai pada level tertinggi dari ibadah itu sendiri, yaitu mengerjakan ibadah bukan hanya sekedar mengejar keutamaannya. Jadi kalau kita pergi Jumat seperti ini karena kita pikir ini adalah perintah agama dan kita kejar keutamaannya, orang kalau datang awal waktu, orang dapat ini dan dapat itu misalnya, atau orang sholat berjamaah akan dapat ini dan dapat itu standar sekali. Semua orang muslim wajib memahami itu. Tapi kalau level wara' berbeda, dia bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi dia sudah level di atasnya. Dia mengerjakan ibadah itu karena dia merasa syukur kepada Allah. Allah menciptakan dia, Allah memenuhi kebutuhannya semuanya, matanya masih bisa berkedip, telinganya mendengar, lisannya masih bisa mengucap, tangannya menjamah, kaki melangkah. Dia punya keimanan dalam hati untuk mau beriman dan beribadah. Ini sebuah level yang luar biasa. Kalau Allah cabut semua itu, tidak ada keinginan untuk ibadah, aku terjerumus dalam kemaksiatan, ini luar biasa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang datang pada Hasan Basri lalu berkata, saya sudah sekian tahun buat dosa, saya enggak pernah lihat tuh ada siksaan Allah, karena dia berpikir bahwasanya badannya sehat, dia masih punya pekerjaan, punya pendapatan, ada keluarganya, tapi dia juga bermaksiat kepada Allah. Kata Hasan Basri, kamu sangat keliru. Saya ingin tanya, apakah selama ini kau bisa sholat on time? Dia bilang nggak bisa. Apakah selama ini kau selalu qiyamul lail? Tidak. Sholat duhamu terjaga? Tidak. Kau bisa puasa Senin Kamis? Tidak. Kau jaga zikir pagi petangmu? Tidak. Apakah kau sedekah setiap hari? Tidak. Apa kau bakti setiap hari pada orang tuamu? Tidak. Hampir semua ditanya dikatakan tidak. Maka kata Hasan Basri, itulah hukuman Allah yang paling berat pada dirimu. Karena di saat diangkat dari seseorang tidak ada keinginan untuk ibadah, itu hukuman yang paling berat. Karena dia pasti akan terjerumus pada perbuatan kesalahan yang ujung-ujungnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa di saat seseorang terdorong untuk beribadah. Maka kita beribadah bukan lagi karena keutamaannya, tetapi karena bersyukur kepada Allah. Inilah yang disebutkan pada saat Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang solat malam beliau. Kenapa anda solat sampai seperti ini ya Rasulullah? Beliau berdiri berjam-jam sampai kakinya pecah-pecah SAW. Ditanya, kenapa anda lakukan ini sementara dosa anda sudah diampuni yang lalu dan akan datang? Apakah Nabi SAW mengatakan saya akan kejar keutamanya solat malam? Atau supaya doa saya diijabah? Atau supaya saya masuk surga? Tidak lagi. Beliau cuma mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Beliau bukan lagi kejar keutamaannya, tapi sudah pada level bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberikan kesempatan itu. Dengan sikap ini, otomatis kalau kita sibukkan diri dengan hal yang sunnah, yang wajib akan terjaga. Begitu juga masuk dalam wara' adalah meninggalkan semua yang makruh. Semua yang makruh. Makruh itu definisinya jelas. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makan dan minum berdiri misalnya, makruh. Ya, itu dimakruhkan. Ini teman-teman sekalian kalau ditinggalkan, masuk dalam bab wara'. Ini makruh ya sudah tinggalkan. Tidak akan dikerjakan. Maka secara otomatis, ya, ini karena bentuk pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang, ya sudah tinggalkan. Allah perintahkan, ya dikerjakan. Seperti itulah. Walaupun tadi sunnah dikerjakan sehingga wajib terjaga, yang makruh ditinggalkan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, maka otomatis yang haram pun akan ditinggalkan. Dan inilah sebabnya kenapa para ulama hadis bahkan sampai menilai para perawi hadis untuk memastikan orang ini akan bisa diterima hadisnya, apakah dia menjaga ya hal-hal yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Mereka tidak lihat lagi mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Karena itu semua wajib orang muslim lakukan. Maksudnya mengerjakan sholat 5 waktu misalnya puasa Ramadan ini nggak perlu dibahas. Karena semua orang harus bisa mengerjakannya. Begitu juga dengan meninggalkan yang haram. Ini wajib semua ditinggalkan. Zina, riba dan segala macam. Tapi kalau level perawi hadis atau seorang alim ulama, kalau dia mau merawi hadis harus wajib baginya. Ini tanda kutip wajibnya ya. Adalah dia sampai pada level mengerjakan semua yang sunnah. Dan mereka berlumba-lumba mengerjakan dan menukil kepada umat. Serta meninggalkan yang makruh. Yang makruh pun mereka tinggalkan. Kapan ada yang makruh dilanggar, tercorenglah penilaian hadis atau penerimaan hadisnya. Ini luar biasa mereka sampai pada tingkat seperti itu. Dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala justru
menghardik dan juga ya tanda kutip kalau kita bahasakan ini mungkin Allah menghinakan dan mengancam dengan ancaman berat kalau justru orang yang memilah-milah ibadah itu. Karena dianggap dia hanya menyembah Allah dengan tidak penuh keyakinan atau hanya di tepi saja. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, masih surah yang sama tadi, tapi ini di ayat 11 surah nomor 22. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf, fa in asabahu khairat ma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Maksudnya tidak diikuti dengan keyakinan. Tidak lagi ingin mengenal Tuhannya. Hanya seperti stor kewajiban saja. Tidak ada makna daripada ibadahnya. Kata Allah SWT. Maka jika dia memperoleh kebaikan. Ada nikmat, makanan, minuman dan segala macam. Maka dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, maka dia berbalik ke belakang. Bisa bermakna murtad atau kufur nikmat. Maka rugilah dia di dunia dan juga rugilah dia di akhirat. Dan itulah kerugian yang nyata. Kekal firman Allah ini di surah Al-Hajj ayat 11. Wara juga bisa membawa seseorang tidak akan pernah menolak permintaan. Level tertinggi dalam sedekah adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Itu memang berat kalau orang belum sampai pada level itu. Ada orang sering datang pada kita, tolong bantu saya, terus minta. Mungkin sekali dua kali kita berikan, tapi kalau sudah 5 kali, 6 kali mungkin manusia akan marah. Tapi orang yang warak berbeda. Dia akan justru melihat sisi yang lain. Dia bukan melihat orang ini meminta, tapi dia melihat bagaimana dia bersedekahnya tanpa melihat siapa yang menerimanya. Sehingga bagi dia adalah bagaimana target ketaatan saya dengan sedekah sampai di timbangan amal hari kiamat. Tanpa harus melihat orang ini minta orang yang sama atau orang yang berbeda. Karena targetnya adalah sedekah. Orang ini atau orang lain yang diberikan akan sama. Maka tidak akan pernah muncul dari lisan seorang yang warak, kan orang ini sudah saya bantu kemarin. Tidak akan keluar bahasa itu. Itu dicontohkan langsung oleh manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat beliau dinukil oleh para sahabat, bahwasanya beliau tidak akan pernah menolak permintaan apapun sifatnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Hampir semua sahabat menukil perkataan yang sama. Mereka lihat depan mata mereka bagaimana Nabi SAW bersurat tidak pernah menolak apapun atau siapapun yang minta. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW diberikan sebuah burda. Burda itu semacam kayak jubah yang sangat bagus dan indah. Nabi SAW orang yang sangat tampan, putih, tinggi, kekar badannya, rambutnya hitam dan rapi, orang yang sangat tampan. Plus pakai baju itu sangat luar biasa. Ada seorang ibu datang dan mengatakan, ya Rasulullah saya ingin hadiahkan. Nabi SAW ambil. Lalu begitu Nabi pakai, baru dipakai, masuk ke masjid karena bagusnya penampilan beliau. Ada satu sahabat berdiri mengatakan, ya Rasulullah hadiahkan kepada saya baju ini. Anda bisa bayangkan kita pakai baju baru dipakai sekali, mungkin baru dilepaskan labelnya, kemudian ada orang mengatakan bajumu bagus tolong kasih kepada saya. Apa kita berpikir untuk memberikan? Nabi SAW mengatakan baiklah, tidak pakai tunggu waktu. Nabi SAW melepas bajunya lalu mengirimkan kepada orang tersebut. Para sahabat menghardik orang itu sambil mengatakan, kenapa kau minta? Kenapa kau minta pada Nabi SAW? Padahal kau sudah tahu Nabi itu bukan orangnya, tidak akan menolak apapun yang diminta dari beliau. Maka orang itu mengatakan, saya demi Allah meminta hanya ingin menjadikan jubah itu karena Nabi pernah pakai sebagai kain kafan saya. Dan dikatakan dalam riwayat ini betul orang itu pada saat mati dikafani dengan baju tersebut. Dan bagaimana juga Nabi SAW di perang Hunain pada saat mengumpulkan ghanimah dan orang-orang pada datang memperebutkan minta, ya Rasulullah kasih aku. Saking gilanya mereka sama harta, mereka menarik-narik badan Nabi SAW sampai bagian baju atas Nabi SAW jatuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, tenanglah wahai manusia. Dengan perkataan yang sangat masyhur, beliau mengatakan, kembalikan selendangku, kembalikan dulu bajuku. Ini baju terlepas, karena di masa itu orang pakai izar dan rida. Mirip dengan kita sekarang itu kalau pakai ihram, satu kain di atas, satu kain di bawah. Jadi bisa terlepas. Maka Nabi SAW mengatakan, kembalikan dulu pakaianku itu. Kalau seandainya aku memiliki unta sebanyak duri-duri di lembah ini, kebetulan banyak pohon-pohon kering dan banyak durinya, maka niscaya aku akan membagikan untuk kalian semuanya. Kemudian kalian setelah itu pun selaku kasih, kalian tidak akan pernah menemukan aku menjadi orang yang pelit, tidak juga pendusta dan tidak juga penakut. Begitu luar biasa.
Dan Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW tidak pernah menolak. Ini poin penting juga dalam mengajak orang lain masuk Islam. Dalam riwayat Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah menolak memberikan kalau untuk mengajak orang masuk Islam. Lalu beliau menukil sebuah kisah. Ada seorang kafir datang kepada Nabi SAW masih di kasus perang Hunain. Lalu mengatakan, ya, hai Muhammad, berikan kepadaku kambing. 1 ekor saja. Nabi SAW betul punya harta rampasan perang banyak sekali. Penuh lembah-lembah itu penuh dengan domba. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau lihat domba yang ada di lembah ini? Lembah penuh dengan domba. Ini kita bisa bahasakan minimal ratusan ekor. Maka orang itu mengatakan iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Semuanya diambil. Hanya untuk membeli hatinya orang ini supaya mau masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Dia ambil. Dalam buku-buku sirah dikatakan waktu dia jalan menuju ke domba-domba itu, dia sempat khawatir, benar enggak ini? Jangan sampai ada sahabat Nabi yang menahannya. Tapi semua sahabat memberikan dia jalan, karena mereka sudah tahu Nabi suruh ambil. Maka dia pun mengambil domba tersebut semuanya hanya dengan satu permintaan kepada Nabi SAW. Lalu dia pulang ke kaumnya. Apa yang dia katakan dalam riwayat yang sahih? Ya kaum, aslimu. Wahai kaumku, masuk Islam segera. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal al-faqa atau al-faqr. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang tidak akan pernah membuat seseorang itu miskin. Sampai ulama menanggapi sikap Nabi SAW sambil mengatakan, sungguh tidak ada orang yang dibeli hatinya dengan pemberian pada saat masuk Islam, kecuali dia akan terus istiqomah dalam Islam karena mencintai Islam itu sendiri. Karena dimulai dengan pemberian tersebut. Wara' juga membawa seseorang mencapai derajat tertinggi dari hidup bermasyarakat, yaitu tawadhu dan pemaaf. Dia merasa rendah hati. Makin pintar, makin tampan, makin kaya, makin segala macam, makin merendah depan orang. Bukan makin sombong, bukan menganggap remeh orang lain, tapi dia makin terlihat selalu berbaur dengan orang, selalu membantu. Dan juga kalau ada orang berbuat salah, dia dengan mudah memaafkannya. Level ini tidak bisa dicapai kecuali orang betul-betul sampai pada tingkat iman yang luar biasa. Tapi bukan mustahil kita bisa menjangkaunya. Kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menyimpulkan itu dalam sabda beliau riwayat Imam Muslim. Ma naqasat sadaqatu min mal. Ketahuilah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini butuh keyakinan iman. Kita kadang-kadang syaitan bisikin dengan keluar sedekah, nanti saya butuh makan apa nih? Tapi kalau iman yang berbicara beda. Apalagi kalau level waraknya udah luar biasa. Sangat yakin Allah SWT sebagai tanda syukur, dia kasih. Bahkan dia dahulukan orang lain. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Lalu beliau mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidak akan pernah bertambah, yaitu Allah menambahkan seorang hamba dari sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Berat orang menggibah, memfitnah kita, tapi begitu datang maafin saya, lalu kita langsung memaafkannya. Kalau tidak pakai iman dan wara', kita akan mengatakan siapa kamu? Toh kamu juga sudah caci maki saya, kan gitu. Tapi tidak. Dia bagaimana memaafkan untuk menambah kemuliaan bagi dia. Kemudian yang terakhir, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dan ketahuilah, tidak ada seseorang yang merendah karena Allah, bukan menghinakan diri, tapi kelebihan yang Allah berikan tidak membuat dia sombong di tengah-tengah masyarakat, kecuali Allah makin tinggikan derajatnya. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfar kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, waktu terbatas. Umur kita sebenarnya adalah umur yang telah berlalu. Kalau seseorang berumur 30 tahun, 40 tahun, itulah umur kita yang sebenarnya. Karena sudah kita lalui dan sudah kita nikmati. Di saat umur itu berisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa agar Allah terima amal-amal tersebut dan jangan pernah merasa bangga diri karena sudah beramal sekian tahun. Renungilah bagaimana Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam pada saat selesai membangun Ka'bah, perintah Allah dan keluarnya Nabi, mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terimalah ini dari kami, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami kalau selama pelaksanaan kami punya sesuatu yang kurang,
karena engkau maha memberi atau menerima taubat hamba-hambamu. Jadi bagaimana kita merenungi masalah itu? Kalau masa lalu umur yang sudah lalu ini ternyata penuh dengan dosa dan pelanggaran, kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sampai ke kuping kita pada siang ini peringatan-peringatan seperti ini. Lupakan saya menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, kalau itu benar menyentuh hati Anda, amalkan. Dan jangan hanya mengetahui, oh ceramah tadi bagus, enggak ada manfaatnya. Manfaatnya adalah ilmu itu diambil dan diamalkan. Maka Anda bisa selamat dengan ilmu tersebut. Dan hari ini adalah hari emas kita. Kita tidak pernah tahu teman-teman besok kita masih ada atau tidak. Hari ini perbanyak amal saleh, perbaikin yang kurang, perbaikin yang salah, juga sempurnakan yang kurang. Dan hari esok kita tinggal menanti saja. Kalau Allah masih kasih umur, lakukan seperti tadi dua hal yang sebelumnya. Amal saleh kita syukuri dan berdoa sama Allah agar diterima. Terus kita tambahkan secara kuantitas dan kualitas, serta juga bertobat dari dosa-dosa kita. Karena umur ke depan kita tidak pernah tahu. Kalau seseorang sekarang umurnya 20 tahun saja yang hadir di sini, Allahu a'lam dia masih 20 tahun ke depan hidup atau tidak. Maka umur yang sudah lalu adalah itulah umur kita sebenarnya. Maka bertakwalah kepada Allah, saudaraku seiman. Berhenti sudah dari pelanggaran-pelanggaran agama dan fokuslah kepada tujuan utama kita beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Ingatlah perkataan Hasan Basri rahimahullah pada saat didatangi oleh seseorang dan Hasan Basri tanya, "Berapa umurmu?" Dia mengatakan 60 tahun. Kata beliau, "Kalau begitu, kau sudah 60 tahun jalan menuju Tuhanmu. Sebentar lagi kau akan sampai. Sebentar lagi kau akan mati nih. Enggak tunggu sakit, enggak tunggu apa." Orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka kata Hasan Basri, "Kau tahu makna kalimatmu itu?" Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, orang yang mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, berarti dia tahu dia akan kembali pada Tuhannya dan pasti akan dihisap oleh Allah. Dosa-dosamu akan dihisap, amalmu juga akan ditimbang, amal solehmu. Maka orang itu mengatakan, "Mal amal." Kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Basri, perbaiki yang tersisa. Ini sisa umurmu ini sekarang perbaikin. Tobat dari kesalahan, beramal saleh, Allah akan maafkan kekurangan dan kesalahan masa lalumu. Tapi kalau masih kau rusak juga ke depan ini, tidak mau sadar-sadar, maka Allah akan hukum kau ke depan dan juga yang masa lalumu. Saudaraku seiman, hari Jumat ada waktu mustajab. Termasuk diantaranya adalah pada saat khatib sedang di khutbah kedua. Oleh karena itu disunnahkan oleh Nabi SAW bahkan masuk bagian daripada khutbah Jumat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita, semoga Allah mengijabah doa ini. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah, sebagaimana layak engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu, puji-pujian yang telah engkau ajarkan kepada para nabi-nabimu, para utusanmu, dan juga para orang-orang soleh dan kalangan penciptaanmu, malaikat yang tunduk dan patuh kepadamu. Sehingga engkau mencatatkan ini sebagai tambahan amal kami. Kami memujimu ya Allah, kami berharap dengan pujian ini seluruh amal kami engkau terima, seluruh dosa kami engkau maafkan, dan engkau panjangkan umur kami di atas ketaatan kepadamu, serta engkau masukkan kami ke dalam surgamu dengan pujian ini. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu perintah yang kau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah seluruh amal-amal yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah. Kami ikhlas atau kurang ikhlas, kami sempurnakan atau kurang sempurna, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang paling sempurna. Serta juga panjangkan umur kami di atas ketaatan dengan kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu dan amal-amal saleh, serta selamat dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana engkau lahirkan kami di negeri kami ini, engkau tempat tinggalkan kami di sini, engkau hirupkan kami udaranya, minum airnya, tinggal di bawah naungan langitnya. Maka jagalah negeri kami ya Allah, jagalah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Pandu seluruh pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Berilah mereka hidayah ya Allah dan jauhkan mereka dari pelanggaran-pelanggaran. Serta juga jadikan masyarakat dengan masyarakat yang selalu gotong royong, bekerja sama dalam ketaatan kepadamu dan menjauhi maksiat. Serta bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program-program yang baik, sehingga negara kami menjadi negara yang maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza dan Gaza, di Gaza dan Rafah, kami hanya bisa menonton dan melihat kejadian pada mereka. La haula lana wala quwata illa bik. Kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari sisimu ya Allah. Namun kami memohon dengan doa yang telah engkau jadikan agar bisa menjadi perantara antara kami dengan engkau, agar engkau kabulkan ya Allah.
Ya Allah, ikhlaskanlah niat mereka, terimalah para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu dari kalangan Yahudi dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam dan muslimin. Porak-porandakanlah barisan mereka dan hancurkanlah juga kekuatan mereka, serta kembalikan semua tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini, maka satukan juga kami di surga Firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wa izzat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, keadilan, dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, maksiat, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'amah yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.